Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa, ada sukacita men. Coba lihat kiri kanan dulu, betulkah ada sukacita di wajah mereka? Saudaraku terkasih, haleluya. Atau cuman amin-aminnya saja yang kedengaran, saudara? Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya indah semua, saudara terkasih ya. Baik, saudaraku terkasih, hari ini kita langsung saja, saudaraku terkasih. Kita mau lihat satu firman Tuhan. Saya kasih tema hari ini, firman Tuhan adalah penurut-penurut Kristus. Tema firman Tuhan hari ini, saudaraku terkasih, adalah penurut-penurut Kristus. Yuk sama-sama kita lihat satu firman Tuhan. Mari buka Alkitab, saudaraku terkasih yang bawa kitab sucinya. Kita mau lihat firman Tuhan saudara dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone boleh buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Amin. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih, jangan berkecil hati ya. Saya sudah siapkan di depan besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Jadi bisa lihat ke depan saja saudara terkasih. Kalau lihat depan rupanya kok rabun jauh juga saudara terkasih ya, nggak apa-apa. Kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar saudara terkasih ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat kiri kanan ya. Ini tidak ujian jadi boleh nyontek saudara terkasih. Lihat sebelah kiri. Kalau kiri nggak bawa Alkitab, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka. Bilang lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya. Bilang kasih betul ya. Saudara terkasih supaya kita bisa baca firman kalau datang ibadah. Amin. Tapi kalau misalnya kiri kanan juga tidak bawa, saudara terkasih, tetap nggak usah berkecil hati. Kau boleh tutup mata lalu dengar baik-baik. Karena firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara terkasih, cukup dengar baik-baik, kau pasti diberkati juga. Amin. Jadi selama saya khotbah tutup mata, saudara terkasih ya, supaya jangan nggak ada yang ganggu, saudara terkasih. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudaraku terkasih, ini persoalan berat, saudara ya. Kayaknya semua solusi mental semua, saudara ya. Tapi tetap ada solusi terakhir. Solusi terakhir apa? Tidurlah, saudara terkasih ya. Supaya nanti yang dengar firman segar karena firman, kau yang tidur segar karena tidur. Jadi kita pulang tetap sama-sama segar. Amin, saudara ya. Jadi ada gunanya juga datang ke gereja, saudara kasih. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk mari kita baca dengan suara yang kencang karena cuma 2 ayat saja, saudara kasih. Yuk kita baca dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, dengar firman Tuhan bilang begini saudara terkasih. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan bilang perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saya mau tanya buat saudara, kalau firman Tuhan bilang perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, yang disuruh perhatiin itu hidup siapa? Hidup orang lain atau hidup kita? Yang Tuhan suruh kita perhatikan itu hidup orang atau hidup kita sendiri? Hidup kita sendiri, betul ya? Sekarang lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya jangan suka urusin orang lain, bilang sekali, betul ya? Lihat kiri kanan, bilang, makanya jangan suka urusin perhatian orang lain, sekali. Saudaraku terkasih, karena Tuhan suruh urusin hidup kita sendiri ya, urusin hidup kita sendiri, perhatikan bagaimana kamu hidup. Saudaraku terkasih, tetapi waktu kita perhatikan kehidupan dunia hari-hari ini, saudara terkasih, kita menemukan keadaan firman Tuhan bilang bahwa dunia ini semakin hari akan semakin jahat. Betul? Dunia ini semakin hari semakin mengerikan, semakin jahat, semakin menyeramkan. Dan kita perhatikan orang-orang yang ada dalam dunia hari-hari ini juga semakin banyak yang sangat mengerikan, saudara terkasih. Kalau kita lihat saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, media-media sosial ya, wah menyeramkan sekali saudara. Saya suka baca saudara terkasih kalau di media sosial itu ya, di Instagram saudara terkasih ya. Saya suka baca berita-berita liputan 6 saudara terkasih, ada perlu politik, ada perang-perang, semuanya ada semua saudara ya. Nah yang saya suka perhatiin itu saudara terkasih, setelah saya baca beritanya, saya coba baca komennya saudara terkasih. Ya ampun, komennya hancur semua saudara terkasih ya. Pokoknya isinya kalau nggak saling menjelekkan, memaki segala macam. Beritanya sih bagus. Komennya saudaraku terkasih menunjukkan kualitas hidup orang-orang sekarang sangat mengerikan.
Dan hari ini dengar firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, kita itu hidup harus perhatikan bagaimana kau hidup. Tetapi ternyata saudara terkasih, apa yang dialami orang-orang hari-hari ini, saudara, itu juga sudah difirmankan Allah, sudah diberitahu Tuhan kepada kita. Kalau saudara lihat saudara terkasih 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara ya. Kalau saudara lihat firman Tuhan saudara terkasih dalam 2 Timotius itu saudara terkasih, kita menemukan kehidupan yang mengerikan dan hari-hari ini terjadi. Betul? Firman Tuhan di situ dituliskan, saudara, hari-hari ini orang semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seberapa banyak saudara nonton berita orang dibunuh hanya karena mau ambil uangnya. Betul ya? Sekarang orang banyak lebih cinta sama uang daripada sama keluarganya. Orang lebih cinta sama uang daripada sama orang tuanya. Anak penjarakan orang tua, orang penjarakan anak, orang tua penjarakan anak, kakak penjarakan adik, adik penjarakan kakak. Hanya karena rebutan harta, saudara. Ngeri hidup sekarang ini, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, di situ ditulis banyak orang sekarang membual, menjadi sombong. Banyak orang menjadi pemfitnah, berontak pada orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai, saudaraku terkasih. Sekarang orang saudara kasih ada yang berantem tuh ya, disuruh berdamai saudara kasih. Banyak orang bilang begini, kau berdamai loh, dia mau berteman loh, dia sudah mau minta maaf loh, kau mau nggak berdamai dengan dia? Banyak orang waktu disuruh berdamai dengan orang lain, orang responnya bukan baik, bukan benar saudara kasih. Orang responnya bilang gini, daripada berteman dengan dia balik, mending gua mati saudara kasih. Betul? Nggak heran sebentar lagi mati dia saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, karena itu lebih suka dia lebih mending katanya mati saudara. Saudara, banyak orang akhir-akhir ini saudaraku terkasih suka menjelekkan orang lain. Tidak bisa mengendalikan diri, garang. Tidak suka yang baik, suka berkhianat. Tidak berpikir panjang dan lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti perintah Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka hari ini saudara terkasih firman Tuhan bilang, karena itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan, perhatikan hidupmu baik-baik. Jangan sampai kita ada di dalamnya, saudara. Jangan sampai tanpa kita sadari kita bagian dari apa yang difirmankan Allah hari ini kepada kita. Makanya supaya kita bisa hidup benar, Tuhan mau kata kita tetap hidup benar di tengah-tengah dunia yang begitu hancur, begitu jahat. Allah mau kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya saudaraku terkasih? Firman Tuhan bilang Efesus 5 ayat 1 dan 2 dituliskan seperti begini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan mau kita bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di tengah dunia yang tidak benar. Allah mau kita seperti yang diinginkan oleh Allah, menjadi penurut-penurut Allah. Saudaraku terkasih, kalau dalam bahasa Yunaninya, saudara, kata penurut-penurut di situ, saudaraku terkasih, diambil dari kata mimikri, saudara. Saudaraku terkasih, kata mimikri itu, saudaraku terkasih, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu mirip bunglon. Saudara tahu bunglon? Bunglon kalau nempel di batang warna coklat jadi apa dia? Jadi coklat, betul ya? Jadi warna coklat maksudnya, bukan jadi coklat, saudara kasih, betul ya? Jadi warna coklat, saudara kasih. Kalau dia nempel di daun yang warna hijau, jadi warna apa dia? Jadi warna hijau. Itu bunglon, saudara. Tuhan mau, saudara kasih, kita seperti itu. Kalau kita menempel dengan Allah, kalau kita menjadi pribadi yang kita sebut dekat, berhubungan karib, berhubungan intim dengan Allah, harusnya saudaraku terkasih, warna kehidupan kita, warna kehidupan Allah. Ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini saudaraku terkasih mengaku menempel dengan Allah, punya hubungan karib dengan Tuhan, menunjukkan aksesoris yang begitu erat hubungan dengan Allah, tapi warna hidupnya jauh dari kehendak Allah. Jauh dari apa yang Tuhan mau. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini orang percaya harus menjadi penurut-penurut Kristus yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Saudara, kalau saudara bilang saudara adalah penurut-penurut Allah, maka harusnya hidupmu beda dengan dunia. Tidak sama dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Harus berbeda. Maka untuk itu saudaraku terkasih, supaya kita bisa berbuah, kita berbeda, menjadi penurut-penurut Allah. Hari ini saudara terkasih, kita harus mengendalikan diri kita dengan baik.
Kita harus mampu mengontrol kehidupan kita dengan baik. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang disebut dengan penurut-penurut Kristus. Dan kita berbuah bagi kemuliaan Allah. Pertanyaannya saudaraku terkasih, apa yang harus kita kendalikan dalam hidup kita? Supaya kita bisa berbuah dan menjadi penurut-penurut Kristus. Saya temukan dalam Efesus 5 ini, saudara kasih, paling tidak ada 3 hal yang harus kita kendalikan dalam hidup kita baik-baik. Apa itu saudara? Yang pertama, saudaraku terkasih, mari lihat saudaraku terkasih. Yang pertama Efesus 5 ayat 3. Ini yang pertama yang harus kau kendalikan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan bilang rupa-rupa kecemaran, percabulan, keserakahan. Firman Tuhan bilang disebut saja pun jangan. Kalau disebut saja jangan, dilakukan boleh nggak? Kenapa diam? Ini dia memang nggak ngerti atau pura-pura nggak ngerti? Ya. Kalau disebut saja pun jangan, dilakukan boleh nggak? Nggak boleh. Kalau firman Tuhan bilang disebutkan pun jangan, saudaraku terkasih, ini penting sekali, ini prinsip sekali. Maka yang pertama yang harus kau kendalikan dalam kehidupanmu supaya kau menjadi penurut-penurut Allah adalah engkau harus mampu mengendalikan dirimu dari kenikmatan dosa. Ini yang pertama. Yang pertama saudaraku terkasih, bagaimana menjadi penurut-penurut Allah, bagaimana kau hidup menjadi penurut-penurutnya Tuhan saudara kasih. Yang pertama, kau harus mampu mengendalikan dirimu dari kenikmatan dosa. Saudara dengar, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kalau kita bicara tentang dosa, itu pasti berkaitan erat dengan kenikmatan daging. Ini kalau saudara lihat gambar ini, saudara kasih ya. Ini gambar siapa ini saudara kasih? Kalau di Alkitab, Adam dan Hawa, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus selalu saya bikin blok merah, blok putih di situ saudara, lalu tulisan di tengahnya. Sengaja saya blok putih di situ saudara kasih, supaya saudara nggak jatuh dalam dosa juga, lihat itu saudara ya. Jadi saudara kasih blok putih, saudara kasih lalu saya tulis di situ. Dengar baik, dosa itu selalu berkaitan erat dengan kenikmatan daging. Kalau sudah bicara tentang kenikmatan daging, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, dosa selalu mengintai di dalamnya. Dosa tidak pernah hadir dalam sesuatu yang berat dan mengerikan. Enggak, saudara kasih. Setan itu sekarang pintar. Jangan berpikir, oh kalau setan datang bertanduk, bertaring, menyeramkan. Enggak, dia datang dalam keindahan. Setan itu datang, saudaraku terkasih, dalam sebuah kenikmatan. Dan biasanya saudaraku terkasih, kenikmatan itu selalu berbicara tentang 3 hal. Harta, tahta, dan apa? Bukan wanita, cinta. Saudara kasih, betul ya. Nanti yang wanita marah lagi, saudara kasih. Karena saudaraku terkasih, sekarang laki-laki juga, perempuan juga banyak jatuh sama laki-laki, saudara. Betul ya. Saudaraku terkasih, jadi kenikmatan itu selalu bicara tentang 3 hal. Harta, tahta, dan cinta. Dengar, saya kasih tahu buat saudara, baik-baik saudara kasih. Saudaraku perhatikan baik-baik, tidak ada yang salah dengan hal ini. Tidak ada yang salah dengan tahta, tidak ada yang salah dengan cinta, tidak ada yang salah dengan harta. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, Tuhan mau kita jadi pribadi yang diberkati luar biasa. Jadi kalau kau hari ini diberkati dengan harta yang begitu banyak, saya mau kasih tahu buat saudara, bersyukurlah karena Tuhan berkenan memberkati engkau dengan luar biasa. Tapi hati-hati, karena harta biasanya selalu didampingi oleh kenikmatan dosa. Yang kedua, tahta. Tidak ada yang salah dengan tahta, saudara. Tidak ada yang salah. Firman Tuhan tulis jelas, Tuhan mau kita naik terus dan tidak turun. Tuhan mau kita jadi kepala dan bukan ekor, betul? Allah mau engkau menjadi pemimpin yang luar biasa, memiliki tahta yang baik. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara. Biasanya di dalam keberhasilan tahta, biasanya kenikmatan dosa selalu menemaninya, saudara terkasih. Yang ketiga, cinta. Tidak ada yang salah dengan cinta. Allah mau kita memiliki cinta yang benar, kasih yang besar bagi sesama kita semua. Tapi hati-hati dengan cinta, karena cinta pun biasanya didampingi dengan kenikmatan-kenikmatan dosa. Makanya firman Tuhan bilang, kau harus bisa kendalikan dirimu.
hati-hati dengan yang namanya kenikmatan. Kalau kau melihat sesuatu, lalu sesuatu itu terlihat nikmat, saudara kasih, jangan terlalu cepat merasa bahwa itu berkat. Tunggu dulu, saudara kasih. Karena kadangkala sesuatu yang nikmat justru membawa kita jauh dari Tuhan. Sesuatu yang nikmat justru seringkali membawa kita hidup tidak berkenan kepada Allah. Jadi hari ini saudara kasih, orang yang menjadi penurut-penurut Allah harus bisa kendalikan dirinya dari kenikmatan dosa. Bagaimana caranya Pak kita mengendalikan diri dari kenikmatan dosa? Satu caranya. Caranya adalah jaga hatimu dengan baik. Jaga hatimu dengan baik. Coba saudara lihat saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Coba saudara lihat Matius pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dengar firman Tuhan tulis begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang apa katanya? Yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Semua lahir dari hati. Kalau kau bisa jaga hatimu dengan baik, saudara kasih, maka yang keluar dari dalam hidupmu adalah sesuatu yang baik. Amin. Pernah nggak lihat orang bilang begini saudara kasih, dia mah perbuatannya doang yang jahat, kalau hatinya mah baik. Pernah dengar nggak orang bilang begitu? Pernah dengar nggak orang bilang kalau dia mau memang kalau ngomong parah dia ngomongnya, jahat ngomongnya, tapi hatinya mah baik. Pernah dengar ngomong gitu? Dengar nih, saya kasih tahu buat saudara, kalau kau ada yang berpikir begitu, sesat kau saudara kasih. Karena firman Tuhan bilang dari hati keluar semua kehidupan. Kalau hatimu benar, mulutmu pasti benar. Kalau hatimu benar, pikiranmu benar. Kalau hatimu benar, perbuatanmu harusnya benar. Orang yang mampu menjaga hatinya tetap benar dan berkenan, pasti akan terhindar dari godaan kenikmatan dosa. Jadi kalau saudara mau jaga dirimu supaya tidak tergoda, tidak jatuh dalam dosa, ketiga dosa tadi, saudara kasih, ketiga kenikmatan tadi, maka yang pertama jaga hatimu, saudara kasih. Jaga hatimu baik-baik. Supaya semua yang mendekati engkau, yang indah, yang nikmat, semuanya tidak membuat engkau jauh dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa yang harus kita kendalikan supaya kita tetap menjadi penurut-penurut Allah yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Efesus 5 ayat 4, saudaraku terkasih, firman Tuhan tulis begini. Efesus 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang kedua, saudaraku terkasih, yang harus kau kendalikan dalam hidupmu adalah supaya kau tetap berkenan dan menjadi penurut-penurut Allah, kau harus mengendalikan diri dalam perkataanmu. Coba lihat kiri kanan, bilang kalau ngomong harus benar, saudara kasih, bilang. Coba lihat kiri kanan, saudara kasih ya. Jangan malu-malu, saudara kasih. Kita harus saling mengingatkan firman Tuhan ya. Kayaknya saudara takut ngingatin di sebelah, saudara kasih. Enggak usah Pak, ngelihat wajahnya aja sudah seram Pak. Sebelum jangan sampai dia sampai ngomong, saudara kasih, ya. Kalau sampai dia ngomong bisa berbahaya, saudara kasih. Saudara, kalau firman Tuhan kita harus saling mengingatkan. Saudara dengar. Yang kedua, kalau kau pengen hidup menjadi benar, berkenan pada Allah, kau harus mengendalikan perkataanmu dengan baik dan benar. Orang Kristen itu, saudara kasih, harus mampu menjaga setiap perkataannya yang keluar dari mulutnya, supaya itu semua dikeluarkan dengan baik dan benar. Saya kalau lihat saudaraku terkasih kehidupan orang-orang sekarang, apalagi anak muda, kalau di Jakarta, saya nggak tahu Surabaya ya, kalau di Jakarta saudara kasih ya, waduh saya sedih kalau lihat anak-anak muda itu ngomong, saudara. Kenapa? Kalau mereka ngomong, selalu ngomongnya ditutup dengan dua kata yang menurut saya mengerikan, saudara kasih. Tapi bagi mereka sudah biasa ngomongnya, saudara. Dan bahkan tidak berdosa waktu mereka memperkatakannya. Dan orang yang diomongin mereka begitu pun tidak sakit hati, saudara kasih. Karena ini sudah kayak bahasa sorga buat mereka. Saudara tahu dua bahasa itu apa? Dua kata itu apa, saudara kasih? Maaf ya, saya ngomongnya. Bego dan tolol, saudaraku terkasih. Jadi kalau ngomong selalu ditutup dengan kata itu. Walaupun ngomongnya lembut. Dia ngomong sama temannya.
Bukan begitu bego, sudah kasih betulnya. Terus temannya diomongin bego, nggak takut, nggak marah, sudah kasih. Malah dia balas juga dengan lembut. Lalu dia bilang, enggak tolol, sudah kasih betulnya. Saudaraku terkasih, itu menjadi bahasa bagi mereka yang biasa sekali, saudara. Biasa sekali. Ini yang mengerikan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan, saudaraku terkasih, menganggap perkataan-perkataan yang tidak benar menjadi perkataan yang biasa dalam hidup kita. Lalu kita bilang kita berkenan pada Allah. Enggak. Kalau hidupmu berkenan pada Allah, hatimu berkenan pada Allah, perkataanmu harusnya berkenan kepada Allah. Amin. Ada orang juga, saudaraku terkasih, kan kalau lata, waktu dia lata tuh, waduh, yang keluar jorok semua, saudara kasih. Pokoknya yang keluar jorok. Pernah lihat orang seperti begitu? Kalau ada di sini yang begitu, tobat kau, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, pernah satu kali saya khotbah, saudara kasih, di sebuah rumah teman. Lalu saudaraku terkasih, sudah mau mulai ibadah, itu kakaknya dia, saudara kasih, ada yang lata. Nah, yang anehnya saya perhatiin ya, orang di mana ada orang lata, di situ selalu ada orang iseng, saudara kasih. Jadi yang lata itu diisengin terus. Jadi dia ngomong terus, saudara kasih. Waktu ngomong terus, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini kakaknya, saudara kasih. Kalau lata yang keluar ngomongnya jorok semua, saudara kasih. Ini sudah memulai ibadah, masih juga lata jorok terus. Kencang lagi ngomongnya, saudara. Di ruangan persekutuan itu, saudara kasih. Akhirnya saya bilang sama teman saya seperti begini, bro, kamu tuh ya, saya bilang, harus ingatkan kakakmu, supaya kalau lata, jangan yang jorok keluar. Terus dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, itu kan lata Pak Pendeta. Kalau lata itu kan gak bisa dikontrol, dia bisa keluar begitu saja. Gak bisa diatur demikian rupa. Jadi caplosan aja gitu Pak Pendeta. Ya gimana dong, saya bilang begitu. Saya bilang sama dia begini, termasuk buat saudara nih yang lata-lata ya, yang suka lata-lata, dengar nih saya ngomong sekarang ya. Saudara perhatikan baik-baik. Orang kalau lata, apa yang dia ucapkan waktu dia lata, itu adalah hal yang sering dia ucapkan waktu dia sadar. Nggak ada orang sering ngomong puji Tuhan haleluya, lalu latanya tiba-tiba jorok. Nggak ada. Latanya pasti puji Tuhan haleluya juga. Kalaupun jorok, paling jorok ayam. Saudara kasih, itu sudah paling jorok. Saudara kasih. Jadi kalau sampai kau ada bilang ngomongmu benar, tapi latamu tidak benar, pasti saya yakin waktu kau sadar sering ngomong yang tidak benar. Saya punya mertua pendeta, saudara kasih. Jadi saudara kasih, mertua saya perempuan ini pendeta. Jadi kalau dia suka ngomong ya gitu, lata juga dia. Tapi kalau ngomong ya puji Tuhan haleluya, jadi latanya begitu terus. Puji Tuhan haleluya dari Yesus, saudara kasih. Nah kalau saya pulang ke rumah mertua saya di Barito sana, Kalimantan, saudara kasih. Biasanya saya turun Banjarmasin, mereka suka jemput. Nah kalau mereka jemput, saya yang bawa mobil, saudara aja. Pergi ke rumah mertua, itu kurang lebih 4 jam. Jadi kalau saya yang bawa, mungkin beda dengan mereka yang bawa. Maklumlah, saya supir Medan, saudara kasih, betul ya. Orang Medan, saudara kasih, kalau mereka tidak begitu, wah kalau saya bawa kencang, saudara kasih. Nah saudara aku terkasih, karena kencang itu mertua saya suka kaget-kaget. Dan saudara tahu sepanjang 4 jam perjalanan itu darah Yesus tertumpah, saudara terkasih ya. Pokoknya mulai dari perangkat sampai ke rumah, udara Yesus, disucikan itu jalan, saudara kasih. Kenapa? Karena dia lata, saudara kasih, yang ngomong darah Yesus. Karena dia sering ngomong darah Yesus. Jadi hari ini saudara kasih, jangan kau bilang kau orang yang ngomong benar setiap sadar, tapi latamu tidak benar. Tidak mungkin, saudara. Orang Kristen itu, saudara kasih, harus menjaga perkataannya. Mungkin saudara bertanya dalam hati Pak Pendeta, kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Paling tidak ada 4 alasan saya temukan. Yang pertama, saudara kasih, kita cepat saja ya, waktunya tidak banyak, saudara. Yang pertama, alasan pertama kenapa kita harus menjaga perkataan. Sebab menjaga perkataan sama artinya dengan menjaga kehidupan kita. Saudara lihat firman Tuhan ini, Amsal 13 ayat 3, firman Tuhan tulis begini. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Jangan sampai gara-gara perkataanmu, nyawamu melayang. Hati-hati dengan perkataanmu. Dan banyak berita yang kita lihat, hanya karena omongan, dia dihabisi oleh teman-temannya. Betul? Yang kedua, kenapa kau harus menjaga perkataanmu? Sebab menjaga perkataan sama artinya dengan menjauhkan diri dari pelanggaran dan dosa. Lihat firman Tuhan tulis begini, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi kalau saudaraku terkasih, kau terlalu banyak ngomong, biasanya banyak dosanya. Apalagi kalau kau waktu ngomong pertama sudah bohong, ngomong berikutnya kau akan berusaha tutupin kebohonganmu.
Terus kau ngomong tentang itu, terus akan kau tutupi kebohonganmu. Dan dosamu akan semakin besar. Jadi yang cerewet-cerewet kurangin bicaranya. Sudah kasih, betul ya? Supaya jangan terlalu banyak dosanya. Sudah kasih. Yang ketiga, sudah kasih. Coba saudara lihat. Sebab menjaga perkataan adalah gambaran dari kebijaksanaan. Nah ini luar biasa nih ayat. Coba saudara lihat ayat ini. Ayat Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi saudaraku terkasih, kalau ada orang berantem, kau nggak usah ikut-ikutan. Kau diam saja tenang. Waktu mereka sudah capek ngomong nggak ketemu, saudara kasih, percayalah. Mereka akan bertanya sama saudara karena kau diam terus, saudara kasih, betul ya. Jadi mereka udah berantem, kau perhatiin aja, saudara, perhatiin terus. Dan mereka mentok dan nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah kita tanya dia, kayaknya dia lebih bijaksana, saudara kasih, betul ya. Saudara kenapa? Karena kau diam. Padahal belum tentu kau ngerti juga, saudara kasih. Tapi yang pasti orang diam, kata firman Tuhan, saudara kasih, terlihat akan lebih bijaksana. Jadi kalau pengen bijaksana, saudara kasih, terlihat bijaksana, banyak diamnya. Makanya ada pepatah kita bilang diam itu apa? Diam itu apa? Mas. Tapi maksudnya bukan diam terus, ditanya tetap diam, ditanya tetap diam. Enggak, itu on yang kayak gitu, saudara kasih ya. Kalau ditanya ngomong, saudara kasih. Tapi kalau tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Itu baru emas namanya. Amin. Yang terakhir, saudara kasih. Di situ dituliskan dalam 1 Petrus 4 ayat 11 bagian A. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya apa? Yang terakhir, orang harus menjaga perkataannya. Sebab kalau Tuhan izinkan engkau bisa berbicara, Tuhan mau setiap engkau berbicara, engkau menyampaikan apa yang benar dan memuliakan Allah. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih, jaga perkataanmu dengan baik. Supaya kau betul-betul bisa menjadi penurut Kristus. Itu yang kedua. Yang pertama tadi saudara kasih, mengendalikan diri dari kenikmatan dosa. Yang kedua, mengendalikan perkataan dengan baik. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara. Kalau terakhir biasanya suara saya kencang, saudara kasih ya. Kenapa? Karena kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara kasih. Itu kalau pendeta bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih ya. Yang tadi udah mulai buta, saudara kasih. Udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi ya. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya ya. Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin. Saudara kasih. Yang terakhir, saudara kasih, Efesus 5 tadi, sekarang ayat 7 sampai 10. Dengar firman Tuhan bilang begini. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sudah dengar ayat 7 tadi berkata, sebab itu jangan berteman dengan orang-orang yang jahat tadi. Tapi carilah teman-teman yang terang. Maksudnya apa? Saudaraku terkasih, yang ketiga yang harus kau kendalikan supaya kau tetap menjadi penurut Kristus adalah kau harus mengendalikan dirimu dalam pergaulan. Pengen menjadi orang yang berkenan kepada Allah, jaga pergaulanmu dengan baik. Kenapa harus jaga pergaulan? Karena pergaulanmu adalah gambaran kehidupanmu di masa yang akan datang. Kau pengen tahu bagaimana hidupmu 5 tahun ke depan? Penelitian bilang ada 2 hal yang bisa kau lihat. Yang pertama, buku apa yang kau baca selama 5 tahun. Maka hidupmu akan seperti buku itu. Makanya Tuhan suruh kau baca firman tiap hari. Makanya firman Tuhan bilang perkatakanlah firman setiap hari. Sudah diteliti 5 tahun saja hidupmu berubah menjadi hidup yang berkenan pada Allah. Dan yang kedua, kalau kau pengen tahu 5 tahun hidupmu ke depan bagaimana, lihat siapa sahabatmu hari ini. Karena sahabatmu hari ini adalah gambaran kehidupanmu di masa yang akan datang. Makanya firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus 15 ayat 33, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak apa katanya? Merusak apa? Kebiasaan yang baik. Sudah tahu apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu cuma bukan perbuatan biasa, bukan. Kebiasaan itu adalah satu hal yang sudah jadi gaya hidupmu dan dibentuk dengan waktu yang begitu panjang, betul?
Kau hidup berulang-ulang di dalamnya, hidup berulang-ulang di dalamnya sampai kau terbentuk satu gaya hidup dan itu menjadi kebiasaanmu. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih, kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, lalu kebiasaan yang baik yang sudah kau bentuk dalam waktu yang panjang itu hilang hanya karena sahabatmu, hanya karena teman-teman yang bersama dengan engkau. Betapa cilakanya hidup saudara. Makanya hari ini saudara kasih, hati-hati dengan pergaulanmu. Karena pergaulanmu akan merubah kehidupanmu. Hidup dalam pergaulan yang baik itu tidak hanya akan membangun penilaian orang lain yang baik dari orang lain kepada kita, tapi juga membentuk hidup kita menjadi pribadi yang memiliki nilai yang terbaik. Saya ulangin sekali lagi. Kau berteman dengan orang yang baik itu bukan cuma penilaian orang yang dibentuk tentang dirimu. Tidak. Tapi hidupmu pun, nilai hidupmu pun akan dirubah menjadi nilai kehidupan yang baik. Makanya kalau kau punya masalah, punya pergumulan, kau pengen share, kau pengen curhat, kau pengen cerita dengan orang lain, jangan sembarangan cerita. Cari orang yang betul-betul lebih rohani dari saudara. Karena kalau kau salah cerita, maka teman ceritamu akan membentuk kehidupan yang salah dalam kehidupanmu. Kau ribut dengan suamimu berantem mulut dengan engkau, kau pusing lihat suamimu, lalu kau cerita dengan temanmu juga orang yang suka ribut dengan suaminya, suka melawan suaminya, jambak suaminya, lalu kau cerita dengan dia, aduh saya pusing dengan istri suami saya, aduh itu pokoknya bikin pusing. Lalu teman bilang, dulu kok mau kalau gue tuh gue jambak itu suami. Sebetulnya, saya percaya dengar, saya kasih tahu saudara, saya percaya satu kali nanti kau pasti jambak juga suamimu. Kenapa? Karena temanmu kayak gitu, saudara kasih. Hari ini hati-hati cerita atau sharing tentang kehidupanmu dengan orang lain. Cari orang yang lebih rohani, cari orang yang lebih benar. Saudaraku terkasih, yang terakhir, slide terakhir, saudara lihat. Setiap orang yang rindu menjadi pribadi yang terbaik harus membangun pergaulan dengan orang-orang yang terbaik. Saya tulis, saudaraku terkasih, kalau saudara mau bagaimana cara mengatur pergaulan yang baik. Ini terakhir, saudara kasih ya. Waktunya udah habis. Saudaraku terkasih, gimana cara membangun hubungan dengan orang lain, Pak? Memilih-milih teman itu bagaimana, saudara kasih? Dalam ilmu pergaulan, saudara kasih, kau harus membagi teman-temanmu dengan beberapa bagian, saudara. Itu kau harus memiliki teman. Dalam memilih teman, kau harus memilih teman atau bergaul dengan orang 20% orang yang di atasmu. Supaya apa? Supaya mereka meminta atau mengajar engkau tentang kehidupan yang lebih baik daripada kehidupanmu. Lalu 30%, saudara kasih, kau bergaul dengan orang yang selevel dengan engkau. Kenapa? Karena kita harus curhat bersama dengan orang yang sama levelnya. Makanya kalau yang selevel ini kita bilang, tahu nggak? Saya itu, aduh ampun, itu kalau sudah mau dekat-dekat bulan itu mau bayar, aduh suka pusing, saudara guys ya. Udah mau bayar kontrakan, aduh suka pusing saya, saudara. Lalu temanmu yang selalu bilang, saya juga sama, saudara guys. Jadi saling menguatkan, saudara guys. Harus ada yang saling menguatkan, ada yang memberi arahan, ada yang menguatkan. Itu 30%. Lalu yang 50% lagi, saudara kasih, harus yang lebih rendah dari saudara. Kenapa lebih rendah, Pak? Tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau bisa memberi hidupmu bagi orang lain. Jangan cuma cari hidup dalam hidup ini. Kau juga harus belajar berbagi hidup kepada orang lain. Supaya hidupmu lebih diberkati Tuhan. Luar biasa. Dengar 3 hal, tanam baik-baik. Tuhan mau di tengah dunia yang jahat ini, kau tetap menjadi orang yang baik. Orang yang benar. Menjadi penurut-penurut Kristus. Bagaimana caranya? Kendalikan dirimu dengan 3 hal. Yang pertama, hati-hati dengan kenikmatan dosa. Kendalikan dirimu baik-baik. Yang kedua, hati-hati dengan perkataanmu. Kendalikan perkataanmu dengan baik. Yang ketiga, hati-hati dengan pergaulanmu. Dan kendalikan hidupmu dengan siapa engkau harus bergaul dalam kehidupanmu. Amin. Lihat kiri kanan, bilang, kita harus jadi penurut-penurut Kristus. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan.